Kau yang kulupakan, tapi selalu terbayangkan. Karya dari Fris Gumilar. Di tengah keindahan malam yang berselimut bintang, Devi duduk seperti tak bernyawa. Senyumnya yang dulu ceria, kini jadi air mata. Dengan rasa tidak karuan, ia mencoba mencari ketenangan di kamar depan rumahnya. Matanya yang bening bagaikan embun pagi yang tak tersentuh oleh manusia, kini sering memuntahkan cairan perasaan yang bersumber dari hatinya. Jika ia ingat dengan sosok pangeran berkuda putih yang tidak bisa ia miliki, dalam wajahnya tampak kekecewaan yang mendalam. Seringkali nafasnya tertahan karena warna yang dulu ia kenali kini telah pergi. Di samping kursi yang ia duduki, terdapat beberapa kenangan Devi dari kekasihnya, yaitu Umar. Surat, cincin, bunga mawar, dan boneka beruang yang berwarna coklat dari Umar akan ia hilangkan dari ingatannya. Seringkali ia tersenyum, namun bukan gembira, melainkan senyum kehancuran jika ia melihat kenangan-kenangan itu. Air matanya pun langsung berlinang, membanjiri wajah cantik yang ia miliki. Ia duduk ditemani rasa hancur sambil memeluk gitar yang setia menemaninya. Pandangan matanya lurus ke teras rumah yang sedang terkena rintik hujan. Suara cicak dan katak pun seolah menemani alunan petikan gitar yang ia mainkan. Devi menggelengkan kepala. Kekecewaan yang ia rasakan menjadikan ia ngobrol dengan dirinya sendiri di depan cermin. Seperti ini. Aku tuh bodoh. Kenapa aku masih berharap ia kembali? Aku salah bermimpi. Mimpiku terlalu tinggi untuk kugapai. Sehingga ketika ku jatuh, rasa itu menusuk sampai ke jantung hati ini. Ia langsung duduk di kasur yang berwarna merah muda. Seperti hatinya saat ia pertama kali kenal dengan Umar. Namun, kini warna itu menjadi pucat, seperti hilang jiwanya. Dalam hatinya, ia ingin melupakan. Namun, semakin ia melupakan, semakin ia terbayangkan sosok itu.
Setelah itu, ia mencoba menulis sesuatu di kertas yang ada di sampingnya. Ia mencoba menuliskan kata-kata yang sedang ia rasakan, berharap bisa sedikit mengobati kehancuran itu. Tulisannya seperti ini: andai engkau selalu di sisi, mungkin aku tak akan pernah merasakan sepi. Andai kini aku bisa memelukmu, mungkin luka ini sedikit terobati. Namun, andai saja waktu itu aku tak pernah mengenalmu, mungkin aku takkan seperti ini. Meski aku tak menyesal untuk mencintaimu. Namun kata-kata yang ia rangkai sendiri itu malah membuat ia ingat dengan Umar. Sehingga keluarlah air matanya. Tangan yang putih dan halus selalu mengusap tetes demi tetes air mata jatuh di pipinya. Sebenarnya masih banyak yang lebih dari Umar. Namun Devi tak bisa melupakannya. 1000 jalan telah ia lalui hanya untuk melepaskan bayangan Umar. Namun bukannya terlupakan, tapi bayangan Umar malah semakin menghantuinya. Rambutnya yang hitam dan panjang sering ia remas dan menjadi acak-acakan. Tangan yang indah itu selalu memegang kepalanya. Ia merasa terbebani. Malam semakin larut, dan satu bintang telah menciut sinarnya. Devi mencoba bangun dari kursi yang ia duduki, dan ia mencoba melepaskan kegalauan yang dirasa. Dengan langkah kontai yang tak terarah, ia mencoba mendekati cermin tempat ia berbagi kisah dengan dirinya sendiri. Tubuh yang seksi beserta kulit yang putih dan rambut yang panjang yang ia miliki langsung berdiri di depan cermin. Ia mengusap air matanya dan tersenyum. Ia pun berbicara kepada cermin itu. Apakah kau akan selalu seperti bintang atau bulan yang hanya mampu kupandangi dan tak bisa kumiliki? Atau kau terlalu tinggi untukku sehingga aku tak bisa menggapainya? Tak lama kemudian, tangan yang halus itu mengobrak-abrik kosmetik-kosmetik yang ada tepat di bawah cermin. Ia lempar-lemparkan kosmetik yang selalu setia menemani wajahnya. Lipstik, pelembab, parfum, dan sebagainya berterbangan dan mendarat di lantai kamar yang berkeramik putih menjadi acak-acakan.
Sementara itu, di luar rintik hujan belum juga reda. Malam semakin sunyi. Udara semakin dingin. Namun, Devi membuka jendela kamarnya dan langsung melempar kenangan-kenangan saat ia masih dengan Umar. Dengan rasa tak karuan, dan ia pun mulai lelah. Ia naik ke atas kasur yang berbantalkan dua dan berselimut putih. Ia mencoba memejamkan kedua matanya. Namun, itu sia-sia. Keinginan untuk memejamkan mata tak ia dapatkan. Ia pun langsung bangun mendekati cermin lagi. Ia menatap matanya yang bengkak akibat kebanyakan air mata yang keluar. Keadaan pun menjadi hening. Dan jam dinding mengarah pada pukul 1:30 dini hari. Ia pun langsung mengambil kertas kosong berwarna putih dan pulpen yang bertinta hitam. Ia sadar tidak ada gunanya ia menangisi keadaan ini. Ia langsung menulis sebuah kalimat yang sedang ia rasakan. Dan ia berharap Umar akan mengetahuinya. Kalimatnya seperti ini. Umar, mungkin pedih ini hanya aku yang rasa. Namun, ku berharap kau kan mendengarnya. Mungkin Tuhan datangkan engkau untukku hanya untuk membuat aku mengerti apa yang namanya cinta sejati. Yaitu cinta yang tak mengenal pamrih dan tak harus memiliki. Andai saja ada sedikit waktu untukku sebelum aku mati, ingin sekali aku melihat senyummu untuk terakhir kali. Setelah itu, ia terbaring di lantai yang dingin karena udara malam. Dan ketika ia sadar, ia tak mengetahui kalau sekarang sudah pukul 6 pagi. Dan tanpa disadari, ketika ia mengambil handphone, ada pesan masuk dari Umar. Seperti ini. Hidup berawal dari mimpi. Sekarang adalah kenyataan, bukan mimpi. Namun mimpimu pun suatu saat akan jadi kenyataan asal kita mau berusaha. Ingat, jangan sia-siakan waktumu dengan hal-hal yang tak tentu. Devi pun tersenyum lega setelah membaca pesan dari Umar itu. Ia pun membuka hari baru dengan senyuman yang baru.